Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk merenungi kehidupan dan mengambil hikmah dari setiap ujian yang diberikannya. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah penuh pelajaran tentang istidraj, sebuah ujian yang seringkali disalahartikan sebagai nikmat. Semoga kisah ini membuka hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah dan memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Selamat menyaksikan. Amir adalah seorang pria yang dilahirkan dalam lingkungan kemewahan. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kekurangan. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya dikenal sebagai sosialita terpandang. Rumah mereka bagaikan istana, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman yang dihiasi air mancur menderu. Namun, di balik kemegahan itu, Amir tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala dan egois. Kehidupannya hanya berpusat pada dirinya sendiri, menganggap dunia adalah tempat untuk menikmati setiap keinginan tanpa batas. Ketika beranjak dewasa, Amir menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarganya. Segala yang ia sentuh berubah menjadi emas. Ia tak hanya menjadi kaya, tetapi juga berpengaruh. Orang-orang di sekitarnya mengaguminya, atau setidaknya berpura-pura demikian demi mendapat remah dari kekayaan yang ia miliki. Amir percaya, kekuasaan dan uang adalah ukuran sejati dari kesuksesan. Dalam setiap acara mewah yang ia hadiri, ia selalu menjadi pusat perhatian, mengenakan jas terbaik, dikelilingi oleh orang-orang yang memujanya. Namun, di tengah semua itu, Amir jarang sekali mengingat Allah. Bahkan, ia seringkali melewatkan salat dengan alasan kesibukan. Ia memandang agama sebagai sesuatu yang tak relevan dalam hidupnya. Baginya, keberhasilan yang ia raih adalah hasil dari kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri, bukan campur tangan Tuhan. Jika Allah memang ada, ujarnya suatu malam pada seorang temannya, mengapa dia membiarkan aku menjadi sebahagia ini tanpa pernah aku memohon kepadanya. Di balik gemerlap kehidupan Amir, ada satu orang yang sering mendoakannya, yaitu ibunya. Wanita itu tak pernah putus berdoa agar Amir kembali ke jalan yang benar. Namun, setiap kali ibunya menasihatinya untuk beribadah atau membaca Al-Quran, Amir hanya tersenyum sinis. "Bu, aku sudah cukup baik tanpa itu semua. Lihat saja hidupku. Aku sukses, aku kaya, aku bahagia. Apalagi yang aku butuhkan?" kata Amir sambil berlalu dengan sikap dingin, meninggalkan ibunya dalam keheningan yang penuh doa. Amir semakin tenggelam dalam gaya hidupnya. Ia menghabiskan malam-malamnya di klub-klub mewah, menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Dalam benaknya, hidup ini adalah tentang menikmati setiap detik tanpa batas. Ia sering kali berpikir bahwa dunia ini ada untuk dirinya semata, bahwa ia adalah pusat dari segala sesuatu. Tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa takut kepada Allah. Hatinya semakin keras, sekeras dinding-dinding rumah megahnya. Pada suatu malam yang cerah, Amir mengadakan pesta besar di villa pribadinya yang terletak di tepi pantai. Undangan yang hadir adalah tokoh-tokoh penting, selebriti, dan pengusaha ternama. Musik bergema keras, gelas-gelas berisi minuman mahal beradu di udara, dan semua orang tampak bersenang-senang. Namun, di tengah keramaian itu, seorang pria tua dengan pakaian sederhana mendekatinya. "Anak muda, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan?" tanyanya dengan suara tenang. Amir tertawa keras mendengar pertanyaan itu. "Nikmat Tuhan, semuanya adalah hasil usahaku sendiri," jawabnya angkuh. Pria tua itu tersenyum pahit, menggelengkan kepala, lalu pergi meninggalkannya. Meski pesta itu berlangsung meriah, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Setelah para tamu pergi, Amir duduk sendirian di balkon, memandangi lautan yang gelap. Ia merasa kosong. Meskipun di sekelilingnya ada tumpukan hadiah dan pujian dari orang-orang yang hadir. "Kenapa aku merasa ada yang hilang?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, ia segera menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan sejati adalah apa yang selama ini ia miliki, uang, kekuasaan, dan penghormatan. Tanpa disadari, hidup Amir yang tampak sempurna hanyalah awal dari tipu daya yang halus. Di balik segala kenikmatan yang ia terima, ada sebuah ujian yang tak pernah ia sadari. Allah telah memberinya dunia, tetapi Amir semakin lupa kepada penciptanya. Seperti fata morgana di tengah padang pasir, kemewahan itu hanya tampak memuaskan dari kejauhan, tetapi sejatinya kosong dan penuh jebakan. Hari itu, Amir duduk di kursi direktur utamanya, memandangi grafik keuntungan perusahaannya yang terus melonjak.
Dunia seolah berada di telapak tangannya. Ia baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar dengan investor luar negeri. Semua karyawan bersorak memuji kepiawaiannya. Namun, di tengah sorakan itu, seorang pria muda masuk ke ruangannya. Pria itu adalah Yusuf, teman masa kecil Amir yang kini telah menjadi seorang dai. Yusuf tersenyum, lalu duduk di hadapannya tanpa permisi. "Amir, aku kesini bukan sebagai teman lama. Aku datang membawa nasihat," ucap Yusuf dengan nada lembut. Amir memandang Yusuf dengan tatapan bingung. Ia tidak mengerti mengapa sahabatnya, yang dulu sering bersamanya dalam suka dan duka, kini berbicara seperti seorang guru. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Amir," lanjut Yusuf. "Kau memiliki segalanya, tapi jangan lupa bahwa semua itu datang dari Allah. Jangan biarkan kesenangan dunia menjauhkanmu dari ibadah." Yusuf berbicara panjang lebar, menceritakan kisah-kisah Nabi dan peringatan tentang istidraj. Namun, Amir hanya mendengarkan dengan setengah hati. Ia menyilangkan tangan di dadanya, menghela napas, lalu tersenyum sinis. "Yusuf, aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak butuh ceramah. Hidupku sudah sempurna tanpa harus menenggelamkan diri dalam ritual yang membosankan itu," kata Amir dengan nada meremehkan. Yusuf menatapnya tajam, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Amir, istidraj adalah kenikmatan yang tampaknya indah, tapi sejatinya adalah jebakan. Jangan sampai kau menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat." Amir tertawa kecil, lalu berdiri. "Terima kasih atas waktumu, Yusuf, tapi aku rasa aku tahu apa yang terbaik untuk hidupku," ucapnya sambil mengantar Yusuf keluar. Setelah Yusuf pergi, Amir kembali ke kursinya. Kata-kata Yusuf menggema di kepalanya meski ia berusaha mengabaikannya. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan kota yang gemerlap di bawahnya. Dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang menusuk, seperti duri kecil yang menyakitkan. Namun, ia memilih untuk mengalihkan pikirannya dengan merencanakan perjalanan mewah ke luar negeri. "Mungkin aku hanya perlu lebih banyak bersenang-senang," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Beberapa minggu kemudian, perusahaannya mendapat kontrak besar lainnya. Semua orang memujanya sebagai jenius bisnis. Namun, di sisi lain, hatinya semakin jauh dari rasa syukur. Ia mulai meremehkan orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya. Ibunya, yang selalu mendoakannya, kini lebih sering mengurung diri di kamar, menangis karena sikap putranya yang semakin arogan. "Ya Allah," doa ibunya dalam sujudnya, "jika kenikmatan ini hanya akan menjauhkan anakku darimu, cabutlah dan gantilah dengan hidayahmu." Suatu malam, ketika Amir sedang menikmati makan malam mewah dengan beberapa kolega, ia bertemu kembali dengan Yusuf yang sedang memberi ceramah di sebuah masjid kecil di dekat restoran tersebut. Dari kejauhan, Yusuf menatap Amir dengan mata penuh kasih, seperti seorang saudara yang merindukan kebaikan bagi saudaranya. Tatapan itu membuat Amir tidak nyaman. Ia memalingkan wajah, merasa bahwa Yusuf dan semua pembicaraan tentang agama hanyalah gangguan bagi hidupnya yang sempurna. Namun, malam itu, mimpi aneh kembali menghantui Amir. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya dikelilingi oleh harta yang melimpah, tetapi semua orang yang ia cintai meninggalkannya satu persatu. Ia mencoba memanggil mereka, tetapi suara mereka memudar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah ruangan besar yang kosong. Saat ia terbangun, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berat menghimpitnya. Namun, lagi-lagi, ia menepis perasaan itu dan menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi. Amir tidak menyadari bahwa Allah telah memberinya peringatan demi peringatan, baik melalui sahabatnya, melalui doa ibunya, maupun melalui mimpi-mimpi yang ia abaikan. Ia terus berjalan di atas jalan yang ia pikir penuh keberhasilan, tanpa tahu bahwa langkah-langkahnya justru semakin mendekatkan dirinya ke jurang kehancuran. Perasaan kosong yang sesekali muncul ia anggap hanyalah bayangan sesaat, bukan peringatan dari Tuhan. Allah memberinya nikmat yang melimpah, tetapi di balik itu, istidraj perlahan-lahan menjeratnya. Hari itu, langit mendung seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Amir baru saja menerima kabar baik bahwa perusahaannya berhasil memenangkan tender raksasa untuk proyek internasional. Seperti biasa, ia mengadakan pesta besar di penthouse mewahnya. Para tamu memujinya sebagai orang yang diberkati, seseorang yang seolah ditakdirkan untuk sukses tanpa batas. Namun, di tengah gemerlap pesta itu, Amir merasa ada yang tidak biasa. Kepalanya tiba-tiba pusing,
pandangannya berkunang-kunang. Ia memutuskan untuk keluar sejenak, menghirup udara segar di balkon. Di luar, angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Dari tempatnya berdiri, ia memandang kota yang bercahaya gemerlap, tetapi kali ini, pemandangan itu tidak memberikan rasa puas seperti biasanya. Hatinya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Ia memejamkan mata dan mengingat mimpi-mimpi aneh yang akhir-akhir ini sering menghantuinya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat dirinya dikelilingi tumpukan harta, tetapi di setiap sudut ada bayangan hitam yang mendekat, membuatnya sesak. Amir membuka matanya dan menggelengkan kepala. Ini hanya kelelahan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Keesokan harinya, Amir kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ia menghadiri rapat dengan para eksekutif, menandatangani dokumen, dan berbicara di depan media. Namun, di tengah pidatonya, tiba-tiba pandangannya kabur. Suaranya gemetar, dan ia hampir terjatuh. Para asistennya segera membawanya ke ruang istirahat. "Tuan Amir, Anda perlu istirahat," kata salah satu asistennya. Namun, Amir hanya mengibaskan tangan. "Aku baik-baik saja, jangan repotkan aku dengan hal kecil seperti ini," ujarnya dengan nada tinggi. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi egonya menolak untuk mengakui kelemahannya. Semakin hari, tanda-tanda aneh itu semakin sering terjadi. Amir mulai kehilangan nafsu makan, merasa cemas tanpa alasan, dan mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Suatu malam, ia bermimpi melihat Yusuf berdiri di tengah gurun yang luas. Yusuf memanggilnya, tetapi setiap kali Amir mendekat, pasir gurun itu berubah menjadi pusaran yang menyeretnya ke bawah. Ia terbangun dengan keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Namun, alih-alih memikirkan makna mimpi itu, Amir memilih melarikan diri ke kesibukan. Dalam pelariannya, Amir semakin tenggelam dalam kenikmatan dunia. Ia membeli villa baru di luar negeri, mengoleksi mobil-mobil langka, bahkan mengadakan perjalanan eksklusif ke pulau-pulau terpencil. Semua itu ia lakukan untuk mengisi kekosongan dalam hatinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap kali ia merasa puas, rasa hampa itu kembali menghantamnya dengan lebih keras. "Mengapa aku merasa seperti ini? Aku punya segalanya," teriaknya dalam hati. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari luar negeri, pesawat pribadi yang ditumpangi Amir menghadapi turbulensi hebat. Selama beberapa menit, pesawat terguncang hebat, membuat semua penumpang panik. Dalam detik-detik itu, Amir merasa sangat kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Ia mencoba berdoa, tetapi lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ketika pesawat akhirnya mendarat dengan selamat, ia keluar dengan wajah pucat. Namun, seperti sebelumnya, perasaan takut itu hanya bertahan sementara. Setelah beberapa hari, ia kembali melupakan kejadian itu. Namun, tanda-tanda istidraj semakin jelas. Semua yang Amir sentuh berubah menjadi keberhasilan, tetapi hatinya semakin rapuh. Bahkan, orang-orang di sekitarnya mulai merasa takut padanya. Para pegawai tidak lagi menganggapnya pemimpin yang menginspirasi, melainkan seorang tiran yang mudah marah dan tak kenal belas kasihan. Ibunya semakin jarang bertemu dengannya karena Amir sibuk dengan dunia yang ia bangun sendiri. "Aku hanya ingin kau bahagia, nak," bisik ibunya dalam doa setiap malam, tetapi doa itu tak pernah sampai ke telinga Amir. Allah terus memberinya nikmat yang melimpah, tetapi hati Amir semakin jauh dari rasa syukur. Di tengah gemerlap dunianya, ia tidak menyadari bahwa segala yang ia nikmati adalah ujian. Seperti bayangan gelap yang mengintai dalam mimpinya, istidraj perlahan-lahan menjeratnya. Harta dan kekuasaan yang ia anggap sebagai berkah hanyalah fata morgana yang membawanya semakin dekat ke jurang kehancuran. Namun, ia tetap menolak untuk melihat tanda-tanda itu, menutup mata dan hatinya dari kenyataan. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Amir. Ia baru saja dinobatkan sebagai pengusaha tahun ini, dalam sebuah acara bergengsi. Dengan setelan jas terbaiknya, Amir berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan dari ribuan orang. Wajahnya tersenyum penuh kemenangan, tetapi hatinya terasa hampa. Di tengah keramaian itu, matanya tertuju pada kursi kosong di barisan depan. Kursi yang seharusnya diduduki oleh ibunya. Ia telah mengundang ibunya, tetapi wanita tua itu tidak hadir. Mungkin ia sedang sibuk dengan doa-doa kosongnya, pikir Amir dengan kesal, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengganjal. Setibanya di rumah malam itu, Amir mendapat kabar buruk.
Ibunya jatuh sakit parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa ragu, ia bergegas menuju rumah sakit. Saat tiba di sana, ia melihat tubuh lemah ibunya terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tetapi masih memancarkan ketenangan. "Amir," ujar ibunya dengan suara lemah, "duduklah." Dengan berat hati, Amir mendekat dan duduk di sisi ranjang. "Nak, hidupmu penuh nikmat, tetapi jangan sampai nikmat itu menjauhkanmu dari Allah. Kekayaanmu tidak akan menyelamatkanmu, hanya imanmu yang bisa." Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Amir, tetapi ia tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. "Bu, kenapa ibu selalu berpikir aku ini buruk? Aku sudah bekerja keras untuk hidup ini. Semua yang aku punya adalah hasil jerih payahku," kata Amir dengan nada keras. Ibunya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu hanya ingin kau selamat, di dunia dan akhirat. Harta yang kau kumpulkan tidak akan ada artinya jika hatimu kosong dari Allah. Ingatlah, semua ini bisa diambil kapan saja." Amir berdiri, mencoba menghindari percakapan itu. "Sudahlah, Bu, ibu istirahat saja, aku akan mengurus semuanya," ujarnya sebelum meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Beberapa hari kemudian, ibunya meninggal dunia. Kepergian ibunya mengguncang hidup Amir, tetapi ia tidak menunjukkan kesedihannya. Ia mengubur dirinya dalam pekerjaan, semakin sibuk dengan proyek-proyek besar. Namun, tanpa disadari, hidupnya mulai kehilangan arah. Ia merasa semua yang ia lakukan menjadi sia-sia. Setiap pencapaian yang dulu membuatnya bangga kini terasa hampa. Malam-malamnya semakin gelap, dihantui mimpi buruk yang semakin intens. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di tempat yang terang, memanggilnya, tetapi ia tidak mampu mendekat. Di sekelilingnya, bayangan gelap terus menghantui, membuatnya merasa terjebak. Puncaknya terjadi ketika Amir menghadiri rapat penting dengan mitra bisnisnya. Di tengah pembicaraan, ia mendapat telepon dari asisten pribadinya. "Tuan Amir, salah satu investasi terbesar kita mengalami kerugian besar. Nilainya hampir setengah dari total aset perusahaan." Suara di telepon terdengar panik. Amir terdiam. Ia menutup telepon, mencoba tetap tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. Ia segera menuju ruang kerjanya, memeriksa laporan keuangan. Angka-angka di layar membuatnya lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Kerugian demi kerugian menumpuk, dan investor mulai menarik diri. Amir mencoba segala cara untuk menyelamatkan perusahaannya, tetapi semuanya sia-sia. Ia mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, beberapa karyawan terdekatnya mulai meninggalkannya. Dalam waktu singkat, hidupnya yang penuh kemewahan berubah menjadi kekacauan. Di tengah kehancuran itu, ia menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa ia andalkan. Semua yang ia banggakan, kekayaan, kekuasaan, bahkan orang-orang terdekatnya, lenyap seperti debu yang tertiup angin. Pada suatu malam yang sunyi, Amir duduk sendirian di rumahnya yang megah tetapi terasa kosong. Ia memandangi foto ibunya yang diletakkan di meja kecil di sudut ruangan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. "Bu, apa ini balasan dari semua yang telah aku lakukan?" bisiknya. Ia teringat semua peringatan dari Yusuf, dari ibunya, bahkan dari mimpi-mimpi yang selama ini ia abaikan. Kini, ia mulai memahami bahwa semua kenikmatan yang pernah ia terima adalah ujian, bukan berkah. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Amir ingin bertobat, ingin memperbaiki diri, tetapi hatinya terasa berat. Ia merasa seperti seseorang yang telah kehilangan arah, tidak tahu bagaimana memulai kembali. Dalam keheningan malam itu, ia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memohon kepada Allah. "Ya Allah, jika Engkau masih memberiku kesempatan, tunjukkan jalanmu," bisiknya lirih. Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju taubat itu tidak akan mudah. Ia hanya bisa berharap bahwa Allah masih memberinya waktu. Amir terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk yang sama kembali menghantuinya. Ia melihat dirinya berdiri di atas tumpukan harta, tetapi setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya runtuh, menyeretnya ke dalam jurang gelap. Di dalam jurang itu, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya, memohon agar ia kembali ke jalan yang benar. Ia duduk di ranjang, memegang kepalanya yang terasa berat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa ia abaikan.
Apa ini hukumanmu, ya Allah? Bisiknya dalam gelap. Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk mencari Yusuf, sahabat lamanya yang pernah mencoba mengingatkannya tentang istidraj. Ia mendengar bahwa Yusuf kini menjadi imam di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Dengan hati yang berat, Amir memasuki masjid itu, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Ia melihat Yusuf sedang membersihkan lantai masjid dengan tenang. Ketika Yusuf melihatnya, wajahnya tidak menunjukkan rasa terkejut atau amarah, melainkan senyum lembut penuh kasih. "Amir, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya. Amir tidak mampu menahan air matanya. Ia menceritakan segalanya, mimpi buruknya, kehancuran perusahaannya, dan rasa hampa yang semakin menyiksanya. "Yusuf, aku merasa Tuhan telah meninggalkanku. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa," ujar Amir sambil terisak. Yusuf meletakkan tangannya di bahu Amir. "Tidak, Amir, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru kau yang selama ini berpaling darinya. Apa yang kau alami adalah panggilan, bukan hukuman. Allah masih memberimu waktu untuk kembali." Kata-kata Yusuf menenangkan hati Amir, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Yusuf menyarankannya untuk memulai dengan hal-hal kecil, berwudu, salat, dan membaca Al-Quran. Malam itu, Amir berusaha salat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Gerakannya kaku, hatinya terasa berat, tetapi ia terus mencoba. Saat sujud, air matanya mengalir deras. Ia merasa seolah-olah semua beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. "Ya Allah, ampunilah aku," ucapnya dalam doa, kata-kata yang sederhana tetapi penuh makna. Namun, godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya tetap menghantui. Beberapa rekan bisnisnya mencoba menghubunginya, menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kembali kekayaannya. "Amir, ini hanya masalah waktu. Kita bisa bangkit lagi. Kamu hanya perlu mengikuti rencana ini," ujar salah satu rekan lamanya. Tetapi kali ini, Amir tidak tergoda. Ia menolak dengan tegas, meskipun itu berarti ia kehilangan sisa kepercayaan dari dunia bisnis. Hatinya tahu bahwa uang dan kekuasaan tidak lagi menjadi prioritasnya. Ia memilih untuk fokus pada perbaikan dirinya. Perjalanan taubatnya penuh dengan ujian. Banyak orang di sekitarnya mencibir perubahan Amir, menyebutnya sebagai orang yang putus asa karena kegagalan. "Dia hanya berubah karena kehilangan segalanya," kata beberapa orang. Tetapi Amir tidak peduli. Ia terus berusaha, meskipun langkahnya terasa lambat dan berat. Setiap pagi, ia membaca Al-Quran di masjid kecil tempat Yusuf menjadi imam, mencari ketenangan dalam ayat-ayat yang dahulu ia abaikan. Dalam perjalanannya, Amir juga mulai membenahi hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mendatangi beberapa karyawannya yang dulu ia perlakukan dengan buruk, meminta maaf dengan tulus. Banyak dari mereka yang terkejut, tetapi menerima permintaan maafnya dengan hati terbuka. "Tuan Amir, kami selalu tahu Anda memiliki hati yang baik. Kami hanya menunggu waktu bagi Anda untuk menyadarinya," kata salah satu mantan karyawannya. Kata-kata itu memberi Amir harapan, bahwa perubahan itu mungkin, meskipun tidak instan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Amir belum sepenuhnya merasa damai, ia mulai merasakan cahaya kecil di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa taubat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Dalam sujudnya, ia tidak lagi meminta kekayaan atau kekuasaan, melainkan ampunan dan petunjuk dari Allah. Kini, ia memahami bahwa segala yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih besar. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Amir yakin bahwa selama ia tetap berusaha mendekat kepada Allah, cahaya kebenaran akan terus membimbingnya.